kita lanjutkan untuk melakukan pendesainan pada elemen balok. Ya, ini adalah bentuk dari hasil running data dari SAP 2000 dalam hal perancangan, pengulangan, dan desain. Kalau kita lihat dari arah dua dimensinya kira-kira seperti ini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba melakukan desain elemen balok ya. Nah, dalam melakukan desain elemen balok dapat dilakukan dengan manual ya. Tetapi pada saat ini kita menggunakan hasil perhitungan SAP 2000 untuk balok dengan salah satu memilih momen yang terbesar ya, yaitu di batang 28 ya, perwakilan dari balok B1 ya. Jadi balok induk 1 akan kita coba mendesain penulangannya dengan langkah sebagai berikut ya. Jadi luas tulangan lentur secara otomatis dapat diketahui dengan cara sebelumnya kita sudah mengeluarkan dimensi tulangan ya dengan concrete frame design ya. Desain concrete frame design, start design and check, maka akan keluar kebutuhan tulangan ya. Seperti gambar berikut ya, atau di subnya seperti ini ya, udah kelihatan nilai tulangannya ya. Kelihatan nilai tulangannya untuk masing-masing pada balok ya, baik untuk tumpuan tulangan positif ataupun tulangan negatif ya. Jadi kalau di tumpuan tulangan yang bagian atas itu adalah tumpuan positif, tumpuan di bagian bawah adalah bagian negatif. Sebaliknya di lapangan, bagian lapangan yang lembutannya arah ke bawah, momennya, maka tumpuan momen positifnya adalah yang bawah, momen negatifnya yang sebelah atas ya. Nah, di sini kita akan coba mengolah dengan sesuaikan dengan SPMK ya, karena dari SAP sendiri mungkin perlu kita sesuaikan lagi lebih lanjut dengan SNI 284 ya. Kalau frame 28 itu posisinya di sebelah sini ya. Sebelah sini, balok 28 ini mirip seperti di sini ya. Sebelah sisi kanan ya, sisi kanan. Nah, di sini dapat kita inputkan kembali data desain dari struktur kita. Yang pertama yaitu mutu beton FC frame itu 30 MPa, FI 420, lebar balok 250, tinggi balok 500 ya. Kemudian untuk tulangan lentur kita menggunakan diameter 16, tulangan geser diameter 10, selimut betonnya 40 mili ya. Kemudian bentang bersih daripada balok kita itu sebesar 4.500 mili ya. Nah, momen desain untuk balok B1 yang sudah kita pilih tadi yaitu batang ke-28. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwasanya momen desain pada SPMK harus memenuhi SNI 2847/2019 pasal 18.6.3.2. Yaitu yang pertama, kekuatan momen positif pada muka join harus tidak kurang dari setengah momen negatifnya ya. Jadi momen yang diperoleh dari tumpuan itu tidak boleh kurang dari setengah momen negatifnya ya. Jadi kalau kekuatan positif kita itu paling tidak lebih besar ya momen negatifnya daripada positifnya. Kemudian untuk momen negatif dan positif di sembarang tempat ya, apakah itu di tengah bentang, tidak boleh kurang dari seperempat momen maksimalnya. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dimensi dari tulangan positif dan negatif ya berdasarkan ini. Nah, di sini untuk menampilkan gaya dalam ya, kita dapat melakukan dengan mengklik display ya, show force, frame, cable, and tendon ya, kemudian kita pilih envelope dan momen 33 ya. Di sini sudah jelas petunjuknya. Display, show force, frame, cable, and tendon. Nah, di sini kita pilih yang envelope yang nilai maksimum. Kemudian kita pilih momen 33. Baik, kira-kira dalam bentuk 3 dimensi. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, nilai dari momen yang bekerja pada struktur kita. Ya, jadi momen yang bekerja pada struktur. Nah, ini akan kita coba bedah supaya nanti dapat dimensi tulangan yang betul-betul pas. Ya. Nah, di sini di objek frame 28 tadi ya, ketika kita klik batangnya ya, akan muncul tampilan seperti ini. Ada info dari geser atau lintang dan info dari gaya momen ya pada batang tersebut. Kita coba cek.
Kita kembalikan ke tampilan 2 dimensi. Oke, ini batang 28 tadi. Ya, kita klik kanan. Klik dulu batang ini, kita klik kanan. Akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul seperti ini. Lebih dahulu kita ganti satuannya. Oke. Sini udah kelihatan berapa besar gaya yang bekerja pada batang 28, ya. Sorry, masih kilonewton milimeter ya. Saya ganti menjadi kilonewton meter. Nah, ini dia. Ini dia ya. Ada berarti di sini terlihat ya bahwasanya gaya geser maksimum kita berada di tumpuan dengan besaran gaya itu 101, ya, 101 kilonewton. Sementara itu nilai dari apa namanya? Nilai dari eh, geser negatif kita itu berada di angka 96, ya. 96. Ini bisa kita scroll, bisa kita jalankan ya. Nah, kira seperti ini. Ini geser positif dan negatif ini, ya. Seperti itu juga momen, ya, momen di tumpuan bernilai minus 103 untuk daerah tariknya, kemudian minus 7 untuk daerah tekan. Untuk di lapangan, kita bisa juga cek ya nilai maksimum di lapangan di angka 52 ya, atau kita bisa lihat di report data, ya, di report data bisa kita lihat. Di sini maksimumnya 52 ya, dia minimumnya 12 daerah tarik ya. Dan seperti itu juga yang di daerah tumpuan kiri. Ya. Nah, ini kayak ini kita coba tampilkan di sini ya. Nah, ini kita setelah itu kita pindahkan gaya-gaya tumpuan kanan, positif negatif, tumpuan bagian lapangan yang di tengah ya. Kemudian bagian kiri ya, untuk momennya kita akan mendesain tulangan lentur ya. Diingatkan kembali bahwasanya kekuatan momen positif di muka join harus tidak kurang dari setengah momen negatifnya ya. Jadi kalau nilai kita kan dapat 110 ya, 110. Jadi nanti untuk tumpuan kiri kita ya, di sini kan tarik apa, bagian tariknya kan 11 ya, nilainya negatif. Harusnya nilainya adalah setengah paling tidak dari nilai arah gayanya ya. Jadi harus berlawanan. Berarti kita desain dengan angka 55,32 ya. Jadi ini kondisi dia di tumpuan kiri, ya kan. Kemudian tumpuan kanan di 103 ya tadi. Di sini terlihat juga dari sub 103, sementara di bagian momen positifnya minus 107. Kita ambil aja setengah dari 103 yang kita desain, ambil angka 51.000 ya momennya yang bekerja. Kemudian untuk yang di lapangan ya, di tulangan tariknya ya. Nah, tulangan tarik tulangan tekan nilainya 11 ya. Kita tulangan tariknya 52 ya. Maka kita ambil nilai setengahnya dari 52 ya. Jadi minus 26. Jadi minus 26 itu untuk mendeskripsikan tulangan tekan, ini adalah tulangan tariknya. Seperti itu juga pada tumpuan ya. Ini tulangan tarik, ini tulangan tekan. Kira seperti itu. Ini pada tumpuan ya seperti ini ya arahnya. Kemudian kenapa demikian? Karena di tumpuan itu kan bagian atasnya yang kebalikan gaya dari lapangan ya. Jadi makanya dia minusnya besar. Sementara yang bagian syarat tekannya nilainya lebih setengah dari daerah tariknya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan perhitungan selanjutnya. Kita cek apakah balok memenuhi definisi komponen struktur lentur. Ya. Di pasal 18.621 mengisyaratkan bahwasanya komponen struktur lentur SMPMK harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, bentang bersih komponen struktur tidak boleh kurang dari 4 kali tinggi efektifnya. Tinggi efektifnya. Ya. Jadi di sini LN kita tadi ya, panjang balok bersih kita 4.500. Tinggi efektif kita adalah tinggi balok kurangi selimut, kurangi tulangan geser, kurangi setengah dari tulangan utama ya. Sini dapat tinggi efektif kita 442 ya. Nah, kemudian kita kontrol dengan 4 kali tinggi efektif ya. Tinggi efektif kita tadi 442, kita kalikan 4, itu 1768 mili. 1768 mili. Ya, ini oke karena lebih besar daripada
apa namanya LN lebih besar daripada si 1764 ya. Jadi oke, bahwasanya di sini maksudnya adalah 4500 ini ya lebih besar daripada 1700. Kemudian perbandingan terhadap tinggi balok ya tidak boleh kurang dari 0,3 ya, tinggi dan lebar balok tidak boleh kurang dari 0,3. Maka di sini B kita 250, A-nya 500 ya, B dibagi H sama dengan 0,5. Berarti oke untuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, lebar komponen tidak boleh yang pertama kurang dari 250 ya. Di sini struktur kita tidak ada yang kecil dari 250 untuk balok. Kemudian yang kedua, melebihi lebar komponen struktur pendukung diukur bidang tegak lurus terhadap sumbu longitudinal komponen struktur lentur. Ditambah jarak setiap sisi komponen struktur pendukung yang tidak melebihi 3/4 tinggi komponen struktur lentur lebar balok. Ya, di sini lebar balok kita kan 250, ya kan, terhadap lebar kolom 450. Jadi intinya kolom lebih lebar dibandingkan balok. Jadi syarat SMI untuk SRPMK sudah terpenuhi ya. Karena di zona kategori desain seismik D itu harus mengacu kepada sistem rangka pemikul momen khusus ya. Kemudian di step 2.3 perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan lentur ya. Nah, di sini perlu kita perhatikan, masih ingat blok tegan Whitney ya. Di sini adalah asumsi kita awal untuk balok persegi bertulangan tunggal, H itu tinggi balok, B tinggi efektif, C adalah tinggi garis netral, ya. Kemudian epsilon aksen CU adalah regangan tekan pada serat atas, kemudian epsilon T adalah regangan tarik ya pada tulangan tarik, ya. Ini adalah zona tarik, ini zona tekan, ya. Kemudian Whitney memodelkan hasil dari percobaan di laboratorium dengan bentuk elips seperti ini, ya, yang parabolik ya, sehingga nanti tidak bisa menerjemahkan resultan tegangan tekan karena resultan tegangan tekan perlu diplot pada center gravity ya atau pusat massa daripada beton tersebut ya. Jadi di sini ada kita awalnya nilai ini adalah tinggi garis netral, maka kita lakukan ekivalensi ketika penampangnya berubah menjadi persegi, maka nilai C ya itu menjadi A dengan mengkalikan beta 1 dikali C ya. Kemudian yang semula tinggi besarnya tegangan yang bekerja itu sebesar Fc prime, sekarang menjadi 0,85 Fc prime. Sehingga dengan diagram ini dapat kita lihat bahwasanya besarnya resultan tegangan tekan daripada beton adalah 0,85 Fc prime kali A kali B. Ya. Seperti itu juga prinsip keseimbangan ya bahwasanya regangan tarik sama dengan tegangan tarik sama dengan tegangan tekan beton ya. Jadi di sini nilainya sama. Nah, dalam mendesain tulangan lentur balok untuk balok T harus dilakukan pengecekan apakah analisis untuk zona tekan dapat dilakukan dengan penampang persegi atau dilakukan dengan balok T. Ya. Nah, hal ini ditentukan dari tingginya nilai blok tegangan tekan ekivalen ya yang dibandingkan dengan tinggi flange-nya. Jika A atau tinggi blok tegangan tekan lebih kecil dari flange, maka analisis zona tekan dijadikan balok persegi ya. Jadi kalau nilai tinggi blok tegangan tekan kita kecil dari tinggi balok sayap, maka itu dianalisis dengan balok persegi. Ini hanya mengingat saja perbandingan ya. Nah, kita anggap dulu kondisi satu ya, tulangan lentur tumpuan kanan yang negatif ya. Kita sudah dapat nilai tadi 110.640. Dari mana? Dari sini ya. 110.640 ya. 110.640 Newton milimeter. Ya, di sini terlihat ya tinggi efektif balok kita asumsikan pasang satu baris ya. Berarti di sini adalah tinggi efektif 500, ini tinggi balok dikurangi selunut beton, dikurangi luas tulangan sengkang, kurangi setengah dari diameter tulangan longitudinal, maka didapat tinggi efektif kita 442. Nah, berdasarkan SNI 2847 pasal 9.3.21, rasio desain balok beton itu memiliki faktor reduksi V 0,9 ya untuk yang berkendali tarik ya. Nah, di sini nanti perlu kita cek juga ya. Di mana di sini kita hitung terlebih dahulu nilai coefficient of resistance ya, nilai tahanan sama dengan MU dibagi V dikali B dikali D kuadrat ya. Ini kita masukkan nilai momen kita, maka didapat nilai Rn kita adalah 2,517. Ya. Kemudian kita bisa menghitung tinggi blok
tegangan tekan ekivalen ya. Di sini nilai A dengan persamaan sebagai berikut ya, maka didapat nilai tinggi blok tegangan tekan kita 46 mm ya. Kemudian dari nilai A maka kita dapat peroleh nilai luas tulangan perlu untuk balok ya. Jadi kita dapat mengetahui berapa sih tulangan kita perlukan untuk balok ya, dengan persamaan AS sama dengan 0,85 FC prime kali A kali B dibagi F yield ya. Maka didapat di sini luas tulangan kita sebesar 698,579 mm persegi. Ya, itu luas tulangan yang dibutuhkan. Nah, kita cek terlebih dahulu kondisi penampang awal kita ya, bahwasanya syarat-syarat pendetailan khusus ya, maka elemen inflator harus berada dalam terkendali tarik atau tension control. Ya, ingat perkuliahan kita di beton 1 ya. Kita cek dulu nilai beta 1. Nilai beta 1 diperoleh 0,84 ya. 0,84. Kemudian kita cari nilai C atau tinggi garis netral. Tinggi garis netral adalah tinggi blok tegangan tekan ekivalen dibagi beta 1. Ya, nilai alfa A kecil kita udah dapat tadi di atas, kemudian beta 1 sudah diperoleh dari persamaan ini, maka diperoleh tinggi garis netral kita adalah 55,072 ya. Maka untuk mengecek penampang kita itu berada di tension control ya, kita bagi C dibagi dengan DT ya. C dibagi dengan DT. Jadi 55 atau tinggi garis netral kita bagi dengan jarak antara as tulangan tarik berbawah sampai serat tekan terluar ya, 442 atau tinggi efektif ya. Kalau di sini tingginya masih sama seperti tinggi efektif untuk balok persegi bertulangan tunggal ya. Maka di sini didapat nih nilai C per DT kita 0,125. Di syarat kalau seandainya nilainya kecil dari 0,375 maka dia masuk penampang terkendali tarik atau tension control. Masih oke. Kemudian yang ketiga, cek syarat tulangan perlu. Ya, jadi batas tulangan minimum dan maksimum berdasarkan SNI 2847 adalah sebagai berikut. Ya, pertama adalah luas tulangan perlu tadi sudah kita peroleh di 698,579 ya. Ini ya. Oke, sudah dapat. Kemudian kita cek terlebih dahulu batasan tulangan ya, AS minimum ya, tulangan minimum yang boleh dipasang ya. Jadi ada dua persamaan di sini ya, kita masukkan. Batas bawahnya itu adalah 360. Yang satu lagi adalah AS minimum yang kedua adalah 368. Berarti kita bisa menggunakan AS perlu ya, karena nilainya besar dari AS minimum. Tetapi belum selesai pengecekan kita cek apakah AS perlu kita lebih besar daripada AS maksimum. Nah, di sini kita cek. Ingat rasio tulangan maksimum adalah 0,75 dari row balance ya. Row balance dapat kita peroleh nilainya 0,003 ya. Maka row maksimum adalah 0,75 dari row balance diperoleh nilainya 0,0230. Sehingga diperoleh nilai AS maksimum atau luas tulangan maksimum adalah row maksimum dikali B dikali D ya. Didapat row maksimumnya dapat 0,023, B itu lebar balok 250, D itu tinggi efektif ya 442. Maka diperoleh nilainya 2541 mm persegi. Itu adalah luas tulangan maksimum. Berarti nilainya AS perlu kita lebih kecil daripada luas tulangan maksimum. Berarti oke ya, dia berada di antara luas tulangan minimum dengan luas tulangan maksimum. Jadi bisa digunakan dalam desain kita. Kemudian kita cek jarak spasi tulangan ya, kontrol tulangan lentur ya. Ingat jumlah tulangan sama dengan luas tulangan perlu dibagi dengan luas penampang yang akan kita pakai ya. Ingat tadi kita memakai tulangan deform diameter 16 ya. Jadi ketika kita bagi maka didapat jumlah tulangan lentur kita sebanyak 3,476. Kita bulatkan ke atas berarti tulangan lentur kita sebanyak 4 buah ya, 4 buah tulangan. Kemudian kita cek apakah spasi kita memenuhi ya, jarak antar tulang kita terlalu rapat, maka perlu kita cek kontrol jarak antar spasi tulangan ya. Jadi cek spasi tulangan apakah dia bisa satu baris atau tidak. Ternyata setelah kita cek dengan persamaan ini maka diperoleh jarak antar tulangan kita adalah 28 mm. Jadi oke ya. Karena syaratnya adalah 25 mm. Ini tergantung dari besarnya maksimum coarse aggregate size ya ataupun besarnya
agregat maksimum yang kalian pakai di lapangan ya. Jadi di standar memang ada 25, tetapi kalau agregatnya lebih besar dari 28 contohnya, maka pakai yang sesuai lapangan. Ya, jangan sampai nanti terjadi efek saringan mekanis ya. Efek saringan mekanik yaitu tertahannya agregat kasar akibat rapatnya tulangan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian luas tulangan lentur terpakai berapa? Ya, AS yang kita pakai adalah jumlah tulangan dikali dengan luas tulangan tadi. Luas tulangan 16 ya. Jadi intinya total jadinya berapa? Itu 4 dikali 201,06. Jadinya 808,248 mm. Nah, ini adalah luas tulangan yang kita pakai. Kemudian kita cek berapa sih kapasitas penampang aktual ya. Kapasitas penampang aktual. Yang pertama kita cek terlebih dahulu momen nominal aktual dikalikan dengan faktor reduksi ya. Jadi VMN sama dengan V dikali AS dikali FY dikali D dikurangi setengah A ya. Ingat AS itu adalah luas tulangan kita, FY itu adalah tegangan leleh daripada baja, D itu tinggi efektif ya, A itu adalah tinggi blok tegangan tekan ekuivalen ya. Jadi di sini diperoleh nilai VMN kita 127.374.654 Newton mm ya. Kemudian momen nominal kita cek terhadap momen ultimate ya. VMN kita cek dengan momen ultimate. Ingat tadi dari hasil SAP diperoleh nilai momen ultimate kita 110.640 Newton millimeter. Itu lebih kecil daripada momen nominal kita atau VMN kita, yaitu sebesar 120 juta sekian 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 Newton millimeter. Berarti oke. Ya, berarti tulangan lentur kita oke. Nah, itu yang kita perlu cek. Kemudian itu baru kondisi satu ya, tumpuan kiri ya, tulangan lentur tumpuan kiri ya. Untuk tumpuan 2 sampai dengan 6 ya, dapat kita hitung dengan cara yang sama ya, tapi kita rekap ya, kita rekapitulasi kebutuhan tulangan lentur pada balok B1 ya, pada frame 28 untuk lantai 2 sebagai berikut ya. Dipakai tulangan 4 diameter 16 untuk tumpuan kiri yang sebelah atas ya. Kemudian dipakai 2 diameter 16 untuk tulangan bawahnya yang di tumpuan kiri. Yang tumpuan kanan juga sama ya, 4D16. Kemudian yang tumpuan bawahnya juga 2D16. Kemudian di lapangan ya, lapangan itu daerah tarik itu 2D16, kemudian daerah tekan adalah 2D16, daerah tarik itu 4D16 ya. Kira-kira seperti itu kebutuhan tulangan untuk balok. Oke, kemudian kita cek perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan torsi ya. Jadi pengaruh torsi diatur dalam SNI 2847 2019 pasal 22.7.1 ya. Untuk komponen struktur non prategang, jika nilai TU kurang dari rumus di bawah ini ya, maka perlu kita perhitungkan adanya tulangan torsi. Nah, jadi di sini terlihat ya bahwasanya pasal ini harus diterapkan pada komponen struktur jika TU besar sama dari V TTH ya, di mana V diberikan pada pasal 21 ya, dan ambang torsi TTH diberikan di pasal 22.7.1. Nanti akan kita bahas ya. Dan jika TU lebih kecil daripada V TTH ya, maka diperbolehkan untuk mengabaikan pengaruh torsi. Ini dia nilai TTH-nya ya. Bawahnya untuk komponen non prategang ya, ini formulanya persamaannya karena kita menggunakan struktur non prategang. Jadi kalau kita keluarkan dia seperti ini ya. TTH sama dengan V dikali 0,083 kali lambda kali akar FC prime kali ACP kuadrat dibagi TCP ya. Ini untuk tulangan torsi. Nah, mari kita lihat di sini ya. Kita hitung ACP terlebih dahulu ya. Jadi ACP itu adalah X0 dikali Y0 ya. X0 dikali Y0. X0 itu lebar balok ya. Di sini kita jelaskan dulu notasinya ya. X0 itu lebar dari balok, Y0 tinggi daripada balok, X1 adalah tinggi efektif dari tulangan ya, dari si balok ya. Kemudian ini lebar efektifnya, ini tinggi efektifnya dari tulangan ke tulangan ya, tulangan ke tulangan. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya X1 kita bernilai
eh, Oke, tunggu. Kita hitung ACP terlebih dahulu. ACP sama dengan X0 kali Y0 dapat 125.000 ya. Kemudian VCP adalah 2 kali X0 kali Y0. Ini X0 tambah Y0 ya. X0 tambah Y0 itu sama dengan 1.500 mm. Kemudian hitung AOH. AOH adalah X1 kali Y1 ya. Sama dengan 192 kali 442 ya, sama dengan 84,846 mm persegi. Kemudian kita hitung pH-nya. pH sama dengan 2 kali X1 tambah Y1. X1 tambah Y1 ya, dapat nilainya 1.268 mm. Kemudian dapat kita hitung VC ya. Nilai VC sama dengan 1/6 kali akar FC prime kali BW kali D. Maka kita dapatkan nilai VC-nya 100.872 kilonewton ya, kilonewton. Kemudian di sini dapat kita olah lebih lanjut ya, dapat kita olah lebih lanjut, olah lebih lanjut untuk melihat tabel gaya torsi maksimum yang bekerja pada frame 28 pada sub 2000 ya. Kita tinggal klik di sini batang 28 ya, kita klik batang 28 pada sub ya. Kemudian kita lakukan, kita klik display show table ya, display show table. Kemudian choose table for display. Kemudian pilih analyze and result, elemen output, pilih frame output ya. Kemudian pilih select load case. Ini select load case combo 1 sampai combo 18. Kemudian kita oke kan ya. Oke. Kemudian di sini kita coba dan dulu kita klik display, display show table ya. Jadi kita klik dulu batangnya belum diklik ya. Ini kita hilangkan dulu keterangan-keterangannya. Oke, kita klik batangnya. Setelah kita klik batangnya, display show table. Di sini terlihat ya. Kita pilih elemen output ya, elemen output di sini. Nah, selanjutnya kita pilih frame output ya, frame output. Nah, setelah kita pilih frame output ya, kita pilih select load case-nya ya, pilih select load case-nya. Kita pilih combo 1 sampai 18 ya. Tambahkan satu lagi envelope untuk mencek yang memastikan yang terbesarnya ya. Kemudian kita oke kan. Baik, di sini sudah keluar untuk batang nomor 28. Dan ini dapat kita olah di Excel ya, file export to Excel. Oke, di sini sudah keluar dia ya. Nah, batang 28 ya. Batang 28. Nah, ini dia kalau sudah kita rapikan seperti ini ya. Oke, oh bukan di sini. Ini ya. Oke, sudah keluar batang 28 semuanya. Kita hanya perlu nilai V2 ya. V2 sama T. Geser sama torsi nih yang perlu kita cek ya. Nah, di sini kita perlukan filter seperti apa yang kita lakukan tempo hari ya sebelumnya. Kita pindahkan dulu ke samping. Setelah itu kita lakukan filter. Filter. Nah, di sini kita pilih yang maksimum di atau yang terbesar nilainya ya. Terbesar untuk nilai torsi ya. Torsi terbesar berapa ya. Oke. Ini satuannya masih dalam kilonewton ya.
Kita ulangi, pindahkan satuannya ke Newton milimeter, ya, Newton milimeter atau MPa ya. Dilakukan, kita select batang 28, display, sortable. Nah, di sini kita ulangi, kita okekan, ya. Nah, di sini sudah kelihatan nilainya. Terus kita ekspor ke Excel ya, ekspor to Excel. Ini terlihat nilainya, ekspor ke Excel. Terus kita bikin headernya di samping, ya. Kemudian kita lakukan filter, ya, filter. Jadi kita pilih nilai yang largest ya. Nah, di sini didapat nilai largestnya itu ya 100 sekitar 7.744.288 ya ini. Nah, kita pindahkan nilai maksimumnya ya. Nilai maksimumnya satu aja tidak apa-apa. Nah, kita tandain ya bahwasanya pada saat torsi kita segini, ya, maka terjadi gaya geser segini ya. Ini akan kita tandain ya. Baik, setelah itu data ini kita olah ya. Setelah masuk data ini ya, ini tadi sejuta sama 80.000 ya, geser sama torsinya ya, ini sama ini, maka dapat kita hitung TTH sebagai berikut, di mana nilai lambda dapat dipakai nilai 1 ya, seperti tabel di samping. Lambda itu bernilai 1 untuk beton normal ya. Ingat, jika TTH besar daripada TU, maka perlu tulangan torsi. Nah, kita cek dari nilai sub diperoleh nilai 1.744.288 Newton milimeter ya. Kita cek nilai TTH-nya berapa, 0, V dikalikan 0,083 dikali lambda dikali akar FC prime itu dikali ACP kuadrat per PCP ya, ini sini 0,75 ya, 0,75. Kemudian TTH-nya sama dengan 3.500 sekian ya. Sementara nilai TU kita 1.744. Dikarenakan di sini TTH-nya lebih besar daripada TU, maka tidak perlu kita tinjau tulangan torsi. Jadi tidak perlu kita berikan tulangan torsi. Nah, kemudian tinjauan kecukupan penampang terhadap torsi ini penting juga kita cek ya, meskipun kita tadi tidak perlu kita tinjau torsi, tapi kita cek juga kecukupan penampang. Di sini di pasal 22.7.7.1 batasan penampang, untuk dimensi penampang harus dipilih sedemikian rupa untuk memenuhi poin A dan B ya. Untuk penampang solid ini dia persamaannya, untuk yang berongga ini kita pakai yang solid ya. Kita cek, kita milih penampang solid ya seperti ini ya, ini persamaannya terhadap ini, kita masukkan saja nilainya sudah ada semua, maka diperoleh nilainya 0,236 ya, kemudian lebih kecil daripada 3,395, maka penampang kuat terhadap torsi dan tidak dibutuhkan tulangan torsi sebenarnya ya. Jadi kesimpulannya, untuk balok B1 frame 28 pengaruh torsi dapat diabaikan karena kuat memikul beban. Namun karena kemungkinan terjadi redistribusi momen ke plat lantai ya, yang mengapit kedua sisi balok, sehingga tetap dipasang tulangan 13 di kedua sisinya. Sehingga pada kedua ujung dari tumpuan tetap kita pasang tulangan D13 ya, D13. Setelah itu kita akan menghitung besarnya kebutuhan tulangan transversal dari balok induk ya. Oke, sementara untuk ini masih cukup panjang perhitungannya, maka untuk tulangan transversal kita bahas di step selanjutnya.